Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ke Balikpapan melihat jembatan Mahkota 2, hutan Kalimantan tiada duanya. Selamat datang Bapak dan Ibu semua di webinar inovasi pendidikan yang luar biasa. Selamat siang dan selamat datang dalam acara webinar Canva untuk pendidikan Sinergi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Kalimantan Timur, serta Balai Layanan Platform Teknologi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang terhormat PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Muhammad Awaludin SE MM, Kepala UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan. Yang kami hormati Kepala Balai Layanan Platform Teknologi Bapak Wibowo Mukti Eskom MSI, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur Ibu Wiwi Setiawati MPD, Canva Education Leads Indonesia Mbak Pipit Indrawati Eshum, Guru Duta Canva Ibu Valentina Dewi Akhila Chandra Wilasita Benyamin, serta segenap hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Bakrowi, Duta Teknologi Provinsi Kalimantan Timur, yang akan memandu acara hari ini. Untuk mengawali acara pada hari ini, sekaligus sebagai salah satu bentuk penguatan rasa nasionalisme, marilah kita bersama-sama duduk sempurna dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, hadirin dipersilakan duduk kembali. Belajar ID merupakan akun akses layanan pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengakses layanan pembelajaran dan bentuk layanan lain di bidang pendidikan guna mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi. Saat ini, Belajar ID sudah bekerja sama dengan Canva, di mana seluruh pengguna akun Belajar ID dapat mengakses Canva pendidikan yang tentunya membantu Bapak Ibu Guru mendesain pembelajaran yang lebih menarik. Mengawali acara siang ini, kami mengundang yang terhormat Kepala Balai Layanan Platform Teknologi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Wibowo Mukti, Eskom MSI, untuk memberikan sambutan.
Kepada Bapak Wibowo Mukti kami persilahkan. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat datang di webinar peningkatan kompetensi guru, kolaborasi Kemendikdasmen bersama Canva Pendidikan tahun 2025. Memasuki tahun ketiga kolaborasi Kemendikdasmen dengan Canva Pendidikan, kami kembali menyapa guru-guru kreatif dari berbagai provinsi di Indonesia melalui rangkaian webinar Canva 2025. Provinsi Bapak Ibu terpilih untuk mendapat materi yang menarik dan tentunya bermanfaat. Rangkaian webinar ini bisa berjalan lancar tentu bukan karena kerja kami sendiri. Dukungan dan antusiasme dari UPT serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia jadi kunci utamanya. Untuk itu, saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kota dan Kabupaten, Kepala Balai Tekkomdik, Kepala BBGTK dan BGTK, serta Kepala BPMP di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kolaborasinya. Di kesempatan kali ini, kita berfokus pada pembelajaran mendalam di era digital. Bapak Ibu akan diajak untuk berlatih membuat materi ajar yang tidak hanya menarik, tapi juga interaktif. Webinar ini juga menjadi bagian dari semangat besar transformasi digital di dunia pendidikan, salah satunya melalui Rumah Pendidikan, platform integratif yang menghubungkan beragam layanan pembelajaran. Dan tentu saja semuanya bisa diakses dengan mudah menggunakan akun belajar.id yang sudah Bapak Ibu miliki. Lewat materi-materi yang disiapkan, Bapak Ibu dapat menciptakan suasana belajar yang lebih seru, eksploratif, dan pastinya membuat siswa lebih aktif terlibat di kelas. Dengan begitu, pembelajaran yang mendalam bisa tumbuh, dan ruang kelas pun jadi tempat belajar yang menyenangkan dan penuh makna. Menarik ya? Jadi tunggu apa lagi? Siapkan laptopnya dan bersiaplah untuk naik level. Yuk kita buat kelas makin seru, materi makin hidup, wujudkan ide-ide hebat menjadi nyata, semangat belajar, selamat berkreasi. Terima kasih kepada Bapak Wibowo atas sambutan yang telah disampaikan. Berikutnya mari bersama-sama kita dengarkan sambutan dan penguatan dari Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Kalimantan Timur, Ibu Wiwi Setiawati, MPD. Kepada Ibu Wiwi kami persilahkan. Terima kasih Pak Bakrawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh sahabat saya nih Pak Muhammad Awaludin. Beliau adalah Kepala UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian juga sahabat saya Pak Wibowo Mukti, tadi versi AI-nya sebagai Kepala BLPT Kemendikdasmen, dan para narasumber hebat, Ibu Pipit Indrawati dari Canva Education Lead Indonesia, terima kasih Bu Pipit, dan juga Ibu Valentina Dewi Akhila sebagai Duta Canva, serta teman-teman tim dari BLPT, ya Mbak Firna dan teman-teman, kemudian juga tim dari Dinas Pendidikan maupun dari BGTK Kaltim. Dan yang saya banggakan, saya sayangi, saya cintai semua peserta webinar kita pada hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan pada hari ini. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan kesehatan, keberkahan, kelapangan, sehingga
Bapak Ibu semua kita dimudahkan untuk mengikuti kegiatan yang sangat akademis sekali ya, kegiatan yang sangat bermanfaat, kita belajar bersama untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai guru gitu ya, mengupgrade, meningkatkan kompetensinya. Apalagi hari ini dalam rangka webinar roadshow Canva pendidikan, temanya nih yang sangat menarik sekali ya Pak Awal ya, pelatihan membuat komik digital interaktif sebagai sarana pemahaman konsep. Saya juga jadi kepengen nih gitu ya, dari dulu pengen buat komik tapi tidak pandai menggambar. Nah sepertinya dengan teknologi dari Canva ini memudahkan bagi kita yang tidak bisa menggambar untuk bisa menghasilkan komik juga. Bayangan saya seperti itu, mudah-mudahan benar. Lalu salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Bapak Ibu semua peserta webinar atau roadshow webinar ini, yang pertama kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada BLPT yang tidak selalu mengajak gitu ya Provinsi Kalimantan Timur gitu untuk menjadi bagian dari roadshow-nya. Ini merupakan satu kehormatan bagi kami dan bagi kami ya Pak Awal ya, bagi kita bahwa menjadi perhatian juga, dan ini juga menjadi salah satu cara atau langkah yang bisa membantu kami untuk bisa meningkatkan terus kompetensi dari guru-guru khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Timur juga yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh ya, selamat memperingati Hari Kemerdekaan ya Bapak Ibu ya. Baru beberapa hari kemarin juga kita masih bersemangat dan rasa-rasanya semangat itu masih ada sampai dengan hari ini. Kemudian juga Bapak Ibu, saya merasa bangga dan berbahagia melihat antusiasme dari Bapak Ibu guru nih ya, yang sudah mengikuti kegiatan ini, sudah meluangkan waktu seperti kata saya tadi ya. Sebenarnya Bapak Ibu bisa milih ya, mau istirahat kah, ini sudah jam 2 misalnya kalau di Kaltim gitu ya, mau mengerjakan hal lainnya kah, atau ingin mengikuti kegiatan ini. Nah tetapi Bapak Ibu memilih untuk mengikuti kegiatan ini yang memang saya yakin Bapak Ibu nanti bisa mengimplementasikannya di kelas, sehingga ini juga menunjukkan semangat yang luar biasa dari Bapak Ibu untuk terus belajar dan berinovasi tentu saja ya, dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, Bapak Ibu kita tahu bahwa sekarang ini kita berada dalam era digital ya, di mana arus teknologi itu luar biasa dan semua rasa-rasanya sudah serba otomatis ya, ada otomatisasi di situ. Dan kreativitas serta pemanfaatan teknologi ini menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan pembelajaran yang menarik. Nah, jadi anak-anak itu sudah dekat sekali ya, anak-anak didik kita itu sudah dekat sekali dengan yang namanya teknologi. Nah, tentu ketika kita menjadi siswa, zaman kita dulu berbeda dengan zaman anak-anak kita sekarang yang sekarang menjadi siswa. Mereka itu apa-apa tuh udah lebih cepat ya, arus informasi gitu ya, termasuk teknologi gitu. Dan pembelajaran, pola proses pembelajaran yang mungkin mereka tuntut juga berbeda dengan waktu zaman kita gitu. Sehingga guru-guru juga dituntut untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dan efektif. Nah, saya melihat judul atau tema pada hari ini yaitu pelatihan membuat komik digital interaktif. Ini adalah bisa menjadi salah satu media pembelajaran yang inovatif tentu saja ya, dan memiliki potensi yang besar untuk bisa membantu siswa kita memahami konsep-konsep sesuai dengan yang kita inginkan ya. Terutama konsep-konsep yang rumit, misalnya yang abstrak gitu ya, yang bisa kita konkretkan dengan cara yang lebih menyenangkan dan tentu saja mudah untuk dipahami atau dicerna oleh siswa kita. Nah, dengan adanya komik digital ini tentu guru juga bisa ya, atau dapat menyajikan materi pelajarannya dalam bentuk komik gitu ya. Jadi cerita bergambar yang menarik, yang berwarna, yang dinamis gitu ya. Sehingga siswa kita juga tidak hanya sekedar menghafal, tapi juga dapat merasakan dan memahami esensi dari
materi tersebut, dan tentu saja mereka akan semakin kagum dan bangga gitu ya terhadap guru-gurunya. Wah, keren nih, guru-guru saya bisa bikin komik gitu. Apalagi anak-anak kita tuh sekarang suka sajian yang berwarna dan menarik gitu. Nah, kami juga berharap ya Bapak Ibu, dengan adanya pelatihan ini Bapak Ibu bisa belajar bersama dan juga bisa memanfaatkan hasilnya dan bisa dirasakan. Nah, tentu karena ini adalah webinar Canva, berarti ini menggunakan fitur-fitur yang ada di Canva. Ini penasaran juga saya Mbak Firna gitu ya, gimana sih menggunakan fitur-fitur yang ada di Canva sehingga bisa menciptakan komik atau karya-karya lainnya yang luar biasa gitu. Dan saya berharap setelah kegiatan ini Bapak Ibu sudah dapat sertifikat tadi 32 JP ya, dapat mengimplementasikan atau mengaplikasikan ilmunya di sekolah masing-masing, minimal di kelasnya Bapak Ibu gitu ya, dan tentu juga bisa menginspirasi dan membantu rekan-rekan guru yang ada di sekolahnya Bapak Ibu terutama gitu. Jadi kita jadikan momentum Hari Kemerdekaan ini di tanggal 20 Agustus ya, baru 3 hari yang lalu kita merayakan sebagai langkah awal untuk terus semangat berinovasi dan berkolaborasi. Terima kasih sekali lagi kepada BLPT, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur juga yang selalu siap berkolaborasi gitu ya, untuk meningkatkan dan mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti pelatihan Bapak Ibu. Semoga dimudahkan semuanya ya, sehat, sukses, menjadi guru yang menginspirasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi atas sambutan yang telah disampaikan. Berikutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Muhammad Awaludin, SEMM, Kepala UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan, yang sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Awaludin kami persilahkan. Terima kasih Pak Bakrowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf Bapak BLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tidak bisa hadir pada kesempatan siang hari ini dikarenakan ada agenda bersamaan. Semoga kehadiran beliau tidak mengurangi makna dari kegiatan ini. Izinkan saya berpantun dulu Bapak Ibu. Ke Balikpapan membeli batik, dipakai Bapak Ibu guru saat mengajar. Komik digital interaktif sangatlah asik, mari bersama kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan saya banggakan, sahabat saya, juga suhu saya, senior saya, Kepala BLPT Kependikdasmen RI, Bapak Wibowo Mukti Eskom MSI. Yang saya hormati dan banggakan juga, sahabat saya juga di Kalimantan Timur, Kepala BGTK, Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, yang sangat luar biasa, yang sangat energik, Ibu Wiwi Setiawati MPD, yang saya hormati Canva Education Lead Indonesia, Ibu Pipit Indrawati Esum, yang saya hormati Duta Canva Ibu Valentina Dewi Akhila, yang saya hormati yang sangat luar biasa moderator kita pada acara hari ini, Duta Teknologi Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Bakrowi SPD. Yang saya hormati panitia dari Balai Layanan Platform Teknologi dan Canva Pendidikan, serta yang sangat saya banggakan, yang sangat luar biasa, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh jenjang di Provinsi Kalimantan Timur. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat, karunia serta hidayahnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini pada acara pelatihan membuat komik digital interaktif. Selanjutnya, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW,
serta keluarganya yang telah membentangkan jalan yang lurus bagi umat manusia. Semoga syafaat beliau tercurah sampai di yaumil akhir nanti kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kegiatan webinar ini diselenggarakan oleh Balai Layanan Platform Teknologi Kemendikdasmen RI, kolaborasi dengan Kanva Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, serta Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur. Bapak Ibu guru yang terhormat, yang saya banggakan, webinar Kanva untuk pendidikan pada tahun ini dihadirkan untuk membantu Bapak Ibu semua mentransformasikan praktik mengajar dari penyampaian materi menjadi perancangan pengalaman belajar yang berbasis aksi atau learning by doing dengan tema mewujudkan pembelajaran mendalam melalui aktivitas interaktif pembelajaran digital. Melalui webinar ini, Bapak Ibu semua diharapkan mampu mendapatkan wawasan, pertama merancang aktivitas belajar yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam eksplorasi, diskusi, pembuatan karya, dan pemecahan masalah nyata. Berikutnya diharapkan Bapak Ibu mendapatkan wawasan dalam memanfaatkan fitur-fitur AI di Canva untuk pendidikan seperti Canva Code, Magic Write, dan Magic Studio untuk mempercepat dan memperkaya pembuatan materi ajar yang mendorong pemikiran kritis, refleksi, dan keterhubungan antar konsep. Dan berikutnya diharapkan Bapak Ibu mendapatkan wawasan dalam membangun pembelajaran yang memfasilitasi pemahaman, penerapan, dan refleksi sesuai dengan kerangka pemahaman belajar yang mendalam. Bapak Ibu, mari kita jalin kolaborasi yang lebih erat, berbagi pengalaman untuk memperkuat kapasitas pendidik dalam menciptakan pembelajaran yang tidak hanya lebih menarik secara visual, tetapi juga lebih bermakna secara substansi, mewujudkan ruang kelas yang membebaskan potensi peserta didik dan relevan dengan tantangan masa depan. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada BLPT Kemendikdasmen RI dan Kanva Pendidikan atas inisiatif yang luar biasa ini menyelenggarakan webinar pada hari ini, serta kepada BGTK Provinsi Kalimantan Timur dan semua guru yang telah hadir dan berkontribusi dalam mewujudkan visi bersama untuk pendidikan yang lebih baik khususnya di Kalimantan Timur. Saudara hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar Kanva Pendidikan 2025 ini dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Semoga kegiatan ini berlangsung dengan lancar sampai selesai nantinya dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bermain layangan di sore hari, terbang tinggi indah sekali. Komik interaktif merupakan sarana untuk berbagi agar cerita hidup kita jadi lebih berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samarinda, 20 Agustus 2025, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin SPD MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Awal yang telah membuka acara secara resmi. Kepada Pak Awal, Bapak Wibowo Mukti, dan Ibu Wiwi, kami ucapkan terima kasih telah berkenan hadir dalam acara Roadshow Webinar Kanva Kalimantan Timur. Selanjutnya, kami perkenankan untuk tetap di ruangan ini atau boleh meninggalkan ruangan untuk melanjutkan kegiatan agenda lainnya. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta bahwa ada beberapa hal terkait persyaratan peserta untuk mendapatkan sertifikat setelah mengikuti kegiatan webinar ini. Syarat mendapatkan sertifikat yang pertama, untuk sertifikat 2 jam pelajaran, 2 JP, yang pertama mendaftar melalui ruang GTK, kemudian mengisi daftar hadir. Untuk yang sertifikat 32 jam, atau 32 JP, mendaftar melalui ruang GTK, kemudian mengisi daftar hadir, dan juga menggugah bukti karya sesuai dengan materi. Pastikan untuk mendaftar, mengisi daftar hadir, dan mengumpulkan tugas dengan menggunakan akun belajar ID yang sama. Bagi karya yang terpilih akan dapat bingkisan hiburan menarik dari Ibu Wiwi atau dari BGTK Kaltim. Ke Samarinda naik perahu, jangan lupa mampir di tepian. Mari kita tambah lagi ilmu,
untuk pendidikan yang lebih cemerlang di masa depan. Bapak Ibu dan guru hebat sudah hadir bersama kita, Canva Education Leads Indonesia, Mbak Pipit Indrawati, yang akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan Canva untuk pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Salam Mbak Wiwi, Mbak Pipit. Terima kasih, apa kabar Bapak? Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai materi yang pertama. Kepada Mbak Pipit, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk share screen, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di webinar hari ini. Senang sekali bisa berbagi inspirasi pembelajaran bersama Bapak Ibu guru hebat, khususnya dari Provinsi Kalimantan Timur. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang bergabung di Zoom sudah mendapatkan notifikasi bahwa untuk ketertiban webinar dan juga untuk ketertiban webinar, kelancaran webinar, kolom chat di matikan, tapi Bapak Ibu juga bisa mengikuti webinar ini di televisi edukasi. Boleh taruh di YouTube televisi edukasi. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang bergabung di YouTube, boleh taruh di kolom chat Bapak Ibu dari provinsi mana, atau Bapak dan Ibu yang bergabung dari Provinsi Kalimantan Timur, boleh taruh bergabung dari kota mana. Semoga Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan saya, meskipun mungkin secara resmi ini baru webinar roadshow yang pertama kali untuk Provinsi Kalimantan Timur. Saya adalah Pipit Indrawati, Canva Education Lead Indonesia, ditugaskan untuk mendampingi Bapak dan Ibu guru di Indonesia dalam memanfaatkan Canva pendidikan untuk pengalaman belajar yang kreatif dan inovatif. Namun sebelum saya mulai, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengaturkan hormat saya kepada para Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian. Yang saya hormati Bapak Wibowo Mukti, Eskom MSI, Kepala BLPT, Kemendikdasman. Yang saya hormati Bapak Muhammad Awaludin SCMM, Kepala UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati Ibu Wiwi Setiawati, MPD, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya banggakan tentu saja hari ini akan ada Ibu Valentina Dewi Akhila, guru duta Canva kita. Dan yang saya banggakan juga serta salam kenal Bapak Abdul Rahmat SPD, Duta Teknologi dari Provinsi Kalimantan Timur. Luar biasa sekali semangatnya Bapak Ibu. Harapannya di webinar ini kita bisa berbagi praktek baik bersama bagaimana Canva mendukung pembelajaran mendalam. Nah, tentu saja Bapak Ibu sudah tahu berikut adalah tantangan utama pendidikan di Indonesia saat ini. Khususnya mungkin kita bisa melihat bahwa skor literasi dan numerasi masih rendah, masih terdapat ketimpangan kualitas pembelajaran, terlebih juga adanya beban administrasi yang cukup banyak untuk Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, di sini tentunya kita semua setuju bahwa pendidikan perlu selaras dengan keterampilan abad ke-21 agar peserta didik siap menghadapi tantangan dunia nyata dengan memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, transformasi lewat pembelajaran mendalam menjawab tantangan abad ke-21 tersebut dengan cara belajar yang melibatkan, menyenangkan, dan bermakna. Tentunya cara belajar yang demikian akan menghasilkan hasil belajar yang lebih optimal secara menyeluruh bagi peserta didik kita. Nah, Bapak dan Ibu tentu saja sudah tidak asing lagi pendekatan dalam pembelajaran mendalam di sini ada 4 olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk peserta didik yang siap menghadapi dunia nyata dengan karakter dan keterampilan yang utuh. Nah, bagaimana Canva mendukung pembelajaran mendalam sendiri, khususnya untuk Bapak dan Ibu yang mengaplikasikan metode pendekatan ini di kelas gitu ya, secara aktif. Jadi tema webinar roadshow Canva tahun ini mewujudkan pembelajaran mendalam melalui aktivitas interaktif pembelajaran digital memang ditekankan untuk
mengasah atau membantu Bapak dan Ibu menggunakan fitur-fitur interaktif yang ada di Canva, termasuk di dalamnya ada fitur-fitur AI yang sudah semakin dikuatkan. Nah, khusus untuk Provinsi Kalimantan Timur, pada webinar hari ini, format yang akan kita bahas, format pembelajaran mendalamnya atau aktivitas interaktifnya yang akan kita gunakan adalah format dalam bentuk komik. Nah, sejak 2 tahun yang lalu, webinar tentang komik juga sudah sering diajarkan, tapi yang akan berbeda kali ini adalah bagaimana kita bisa juga menggunakan materi komik tersebut sebagai sarana pemahaman konsep. Sarana pemahaman konsep yang tidak pasif, tetapi kita juga bisa sambil melihat timbal balik atau assessment gitu ya, dari proses pembelajaran tersebut secara langsung gitu. Nah, nanti di sini kita akan secara bersama-sama melihat fitur-fitur apa saja dan bagaimana inspirasinya yang bisa Bapak Ibu terapkan nanti di kelas. Mungkin sedikit flashback, sedikit mengingatkan apa itu Canva. Mungkin ada Bapak dan Ibu guru yang baru akan menggunakan Canva. Canva adalah platform komunikasi visual serba ada. Semua yang Bapak Ibu guru, peserta didik, dan tenaga pendidikan butuhkan semuanya ada di Canva. Dalam format apapun, dan butuh fitur apapun, semuanya sudah disediakan di Canva. Terlebih Canva pendidikan ini Bapak Ibu sudah menjadi fasilitas dari dengan akun belajar.id. Jadi sejak 2022 Canva sudah menjadi mitra resmi Kemendikbudristek. Bapak dan Ibu peserta didik dan tenaga kependidikan di Indonesia bisa dengan mudah masuk ke Canva dengan akun belajar.id tanpa perlu lagi mendaftar ataupun verifikasi. Jadi boleh silakan dimanfaatkan fasilitas ini. Kalau kita lihat dari 2 tahun yang lalu atau bahkan hingga 3 tahun ini, per saat ini sudah digunakan oleh lebih dari 5,2 juta pendidik dan peserta didik melalui belajar.id nih Bapak dan Ibu. Dan di akhir tahun lalu kita juga melihat adanya peningkatan peserta didik dalam keaktifan dan kolaborasi di kelas dalam membuat karya menggunakan Canva. Nah, tahun ini kita naik kelas lagi, kita tingkatkan lagi keinteraktifan peserta didik kita dalam implementasi pembelajaran mendalam yang bisa atau harapannya bisa menghasilkan hasil belajar yang jauh lebih baik dari tahun lalu. Jadi kita di sini bersama-sama ya Bapak Ibu ya di Canva mendukung Bapak dan Ibu sekalian. Canva Pendidikan sudah merupakan fasilitas dari Kemendikbudristek. Canva Pendidikan sendiri 100% gratis. Bapak dan Ibu guru serta peserta didik tidak perlu memikirkan platform lain atau langganan lain untuk memanfaatkan fitur yang bisa menguatkan kreativitas, inovasi, kolaborasi, dan juga peningkatan atau mengasah keterampilan abad 21. Nah, ini beberapa inspirasi dari fitur. Jadi di sini ada fitur angket dan kuis Bapak Ibu, sangat mudah sekali, semuanya bisa berpartisipasi. Bapak Ibu punya datanya, bisa diunduh datanya. Peserta didik tidak perlu login ke Canva, tapi nanti datanya akan anonim dan lain sebagainya gitu ya. Nanti oleh Ibu Valentina akan dicontohkan satu inspirasi bagaimana memanfaatkan fitur ini untuk menampilkan atau mengajak keinteraktifan gitu ya peserta didik di kelas gitu. Nah, ini hanya satu inspirasi, harapannya nanti Bapak dan Ibu setelah webinar bisa eksplorasi kembali. Harapannya lagi seperti sudah disampaikan tadi, Bapak Ibu bisa unggah bukti karya ya. Nah, ini contoh fitur papan tulis yang sangat tidak terbatas gitu ya, dan kembali lagi bisa digunakan untuk interaktif, untuk kolaborasi ya.
Kemudian berikutnya adalah di Canva semuanya sudah aman, termasuk juga sudah terdapat template-template atau bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum di Indonesia. Jadi boleh silakan dicari di Canva topik-topik yang ingin Bapak Ibu ajarkan, lalu bisa diedit, sesuaikan dan jadikan milik Bapak dan Ibu sendiri, gitu ya. Nah, mungkin sedikit dari saya sedikit menyebutkan fitur-fitur AI di Canva. Jadi fitur-fitur AI di Canva sudah ditingkatkan. Tahun lalu ada Magic gitu ya, ada banyak Magic Studio. Salah satu contohnya ada Magic Write atau tulisan ajaib. Nah, tahun ini AI di Canva semakin ditingkatkan supaya bisa menjadi asisten yang jauh lebih baik untuk Bapak dan Ibu guru sekalian. Jadi contohnya di sini Bapak Ibu bisa minta dibuatkan desain di Canva dari beranda akun Bapak Ibu sekalian seperti ini. Sangat mudah hanya dengan tulisan atau instruksi sederhana. Kemudian ada juga Magic Studio dalam skala besar. Jadi Bapak Ibu bisa memilih tugas gitu ya. Ini dalam bentuk Canva sheet. Nah, langsung secara otomatis. Kemudian juga ada Visual Studio 2.0. Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, Bapak Ibu bisa membuat segala macam desain di satu desain. Segala macam format di satu desain atau di satu karya. Kemudian Bapak Ibu juga sekarang bisa merekam dari gawai. Jadi kalau dulu Bapak Ibu perlu merekam dari komputer, sekarang Bapak Ibu bisa merekam diri atau merekam suara dari gawai masing-masing. Lalu ini yang saya sampaikan tadi, sudah ada presentasi dan sumber daya khusus pendidikan sesuai dengan kurikulum di Indonesia. Nah, tentu saja juga sudah ada fitur untuk presentasi offline. Kemudian Bapak Ibu bisa menggambar dalam mode presentasi. Bapak Ibu bisa memberikan tugas di Canva. Bagian ini juga sudah ditingkatkan. Kemudian ini yang angket dan kuis yang tadi saya sampaikan. Lalu ada kuis generator atau membuat kuis. Ini juga nanti akan dicontohkan oleh Ibu Valentina. Dan mungkin yang terakhir yang saya yakin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar atau harapannya juga sudah pernah eksplorasi ada Canva Code, yang mana dengan Canva Code Bapak Ibu bisa dengan mudah membuat permainan ataupun bahkan kuis ataupun website segala macam ide gitu ya yang interaktif dengan bantuan AI tanpa memerlukan keterampilan pemrograman. Jadi di sini AI Canva yang membantu membuat materi ini nih Bapak Ibu. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan hanya memberikan prompt-nya, memberikan perintahnya, apa yang mau Bapak Ibu buat, seperti apa, berisi apa saja, bahkan namanya apa, warnanya apa, berikan informasi semakin detail semakin baik gitu ya. Lalu kalaupun Bapak Ibu hanya memberikan instruksi awal saja, jangan khawatir, nanti hasilnya Bapak Ibu bisa terus iterasi, jadi bisa diberikan feedback lagi, oh mataharinya tolong bergerak, nanti bisa di drag and drop misalkan, atau bisa dibuat besar kecil, zoom in zoom out, dan masih banyak lagi. Jadi potensi dari pemanfaatan fitur Canva Code ini sangat tidak terbatas Bapak Ibu. Nah, ini tadi fitur yang sudah dibuat gitu ya peserta didik. Cukup mengurutkan saja urutannya ada di mana. Kalau sudah sesuai mereka tinggal klik check answer ya. Nah, dari saya itu saja Bapak Ibu. Sebelum saya kembalikan ke Bapak moderator, ke Pak Abdul Rahmat sekalian. Jadi sesi berikutnya setelah ini akan diberikan inspirasi dan juga dipandu tutorialnya oleh Ibu Valentina Dewi. Besar harapan kami agar Bapak dan Ibu dapat setelah webinar dapat mengeksplorasi dan mengirimkan bukti karya di ruang GTK. Demikian saya kembalikan ke Pak Abdul Rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ralat, moderator Pak Bakrowi, Bu. Oh iya Pak Bakrowi. Baik. Ya, terima kasih Mbak Pipit atas paparannya dan informasi update fitur-fitur Canva-nya seperti Canva AI,
olah media, kuis, dan Canva kode, dan peningkatan lainnya. Sangat menarik sekali Mbak Pipit ya, materi yang disampaikan. Pasti Bapak dan Ibu Guru juga tidak sabar lagi untuk menerima materi selanjutnya. Bagaimana menggunakan Canva untuk membuat game edukasi berupa komik digital interaktif. Untuk Bapak dan Ibu peserta yang ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan, bisa menyampaikan di fitur Q&A di Zoom atau di kolom chat YouTube. Nanti kita akan pilih pertanyaan yang di sesi tanya jawab. Nah, untuk itu telah hadir bersama kita narasumber yang juga tidak kalah seru dengan materinya, pelatihan membuat komik digital interaktif sebagai sarana pemahaman konsep. Materi ini akan disampaikan oleh Guru Duta Canva, Ibu Valentina. Halo Ibu Valen, apa kabar hari ini? Baik Pak, selamat siang. Sehat selalu Ibu. Mau sore ini ya Pak ya, di Kalimantan Timur. Iya, senang bisa bertemu dengan Ibu Valen dan membersamai kita. Baik Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu yang hadir, langsung saja kita sambut bersama Ibu Valentina. Kami persilahkan untuk paparannya. Baik, terima kasih Pak Bakri. Sambil nunggu share screen-nya, saya mau kasih pantun nih Bapak Ibu. Sudah, makan siang pakai soto babat, kekenyangan duduknya di sofa. Apa kabar Bapak Ibu Guru hebat? Sudah pernah buat apa saja pakai Canva? Nah Bapak Ibu, untuk mengawali webinar presentasi saya, sharing saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan salam dulu kepada Kepala Balai Layanan Platform Teknologi Kemendikbudristek, Bapak Wibowo Mukti, Eskom MSI, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kepala UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan, Bapak Muhammad Awaludin SEMM, kemudian ada Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Wiwi Setiawati MPD, ada Canva Education Lead Indonesia, Ibu Pipit Indrawati Eshum, dan moderator kita hari ini, Duta Teknologi Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Bakrowi, serta Bapak Ibu Guru hebat peserta webinar yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun ini adalah salam khas dari daerah Lampung, Bapak Ibu, yang bisa dijawab dengan iya pun. Baik, saya memperkenalkan diri dulu. Walaupun tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya cukup panjang Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak perlu menghafalkan semuanya. Sebenarnya saya lebih suka dipanggil Sita daripada Valen, cuman karena memang Sitanya tersembunyi di belakang, jadi banyak yang mengenal saya dengan Valentina. Saya adalah seorang guru di SD Bakti, sekolah swasta di daerah Waikanan, Provinsi Lampung, daerah perbatasan dengan Sumatera Selatan, Bapak Ibu, yang kebetulan saya juga adalah guru Duta Canva Indonesia, yang hari ini akan membersamai Bapak Ibu dalam membuat komik digital interaktif untuk mendukung pemahaman konsep. Baik Bapak Ibu, saya perlihatkan komiknya dulu. Bisa di-scan QR code-nya supaya Bapak Ibu nanti bisa melihat interaksinya di situ. Saya akan buka. Sudah Bapak Ibu, mungkin bisa di-screenshot dulu ya supaya nanti bisa di-scan. Kemudian saya akan menceritakan dulu komiknya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa hide dulu kursornya ya supaya kontrolnya supaya nggak mengganggu. Nah, di sini komik interaktif. Kenapa komik interaktif? Karena siswa tidak hanya membuka, tetapi kita juga ada semacam teka-teki, kemudian petualangan di situ ya Bapak Ibu. Ini bisa kita klik play. Ini saya mengangkat pembelajaran matematika Bapak Ibu. Mungkin agak terlalu kecil ya tulisannya, tidak apa-apa nih, saya besarkan sedikit. Nah, di sini ada Rio dan Laras yang sedang di pameran kebudayaan gitu ya Bapak Ibu. Dan di sini ada kain tapis, kain kebudayaan, kain khas tradisional Lampung yang kemudian tiba-tiba hilang.
Nah, kemudian di sini ada apa namanya? Ada teka-teki, tiba-tiba ada surat, ada teka-teki yang menyatakan kain tapisnya itu dibawa. Lalu kalau mau menemukan, pecahkan teka-teki. Nah, kita bisa klik di sini. Ini interaktifnya di sini Bapak Ibu. Kita klik di sini, kemudian dia menyampaikan ada pop-up gitu ya yang muncul kalau kain tapis itu adalah kain tradisional Lampung yang dibuat dengan teknik tenun benang kapas dan lain sebagainya. Lalu motifnya kayak filosofis dan sering mencerminkan alam serta kehidupan masyarakat Lampung. Jadi kita bisa memberikan pemahaman konsep-konsep tentang budaya lokal di sini, walaupun ini sebenarnya untuk pembelajaran matematika tentang geometri ya Bapak Ibu. Ini juga bisa interaktif, kita bisa silang, kemudian kita bisa klik selanjutnya. Lalu di sini ada pertanyaan yang tadi pertanyaan di surat tadi, kita bisa pilih yang benar kan yang ini ya Bapak Ibu, tapi saya mau perlihatkan kalau misalnya salah menjawab, kita klik gambar yang ini, dia akan masuk ke halaman yang salah. Kamu harus mencoba lagi, harus berlatih lagi. Kita bisa klik coba lagi, kemudian kembali ke halaman yang tadi, dan saya coba yang benar, dia akan lanjut ke halaman selanjutnya. Begitu juga seterusnya Bapak Ibu, nanti silahkan dinikmati komik yang dibuat ini. Ini juga ya Bapak Ibu, benda tradisional apa yang dimaksud. Ini tentang daerah Lampung karena saya berasal dari Lampung ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada angket atau survei yang sebenarnya membantu kita untuk merefleksikan mana di antara pernyataan berikut yang paling menggambarkan pelajaran terpenting yang kamu dapatkan dari komik Misteri Tapis yang Hilang ini. Ini anak-anak bisa menjawab secara langsung. Pilih yang mana, silakan Bapak Ibu yang misalnya sudah masuk boleh sambil memberikan surveinya ya, sambil mengisi boleh. Kemudian Bapak Ibu, saya kembali lagi sebentar. Itu tadi komik yang hari ini akan kita mencoba buat sama-sama Bapak Ibu. Baik, nah untuk pembelajaran mendalam Bapak Ibu, saya akan membahas sedikit. Pembelajaran mendalam itu ada 3 prinsip: berkesadaran, kemudian bermakna, dan menggembirakan. Saya rasa, atau BPM ya biasanya, saya rasa Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam ini, karena memang sejak awal tahun ajaran kita sudah diminta untuk mengaplikasikan pendekatan pembelajaran mendalam ini dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, yang pertama Bapak Ibu, berkesadaran, yaitu murid sepenuhnya terlibat dan sadar akan proses belajar. Kemudian untuk bermakna itu menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata atau konteks lokal yang dalam hal ini nanti bisa digabungkan juga dengan kearifan lokal daerah. Lalu menggembirakan itu membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan memotivasi. Baik, nah kenapa komik? Komik ini akan menghidupkan materi Bapak Ibu, kemudian menyentuh olah rasa, memicu pikiran kritis, dan menyenangkan dan interaktif. Jadi untuk komik ini bisa menghidupkan materi. Jadi dari Canva ini kita bisa memberikan visual-visual yang menarik, kemudian dengan menggunakan visual ya, terutama siswa sekolah dasar itu akan lebih mudah untuk memahami dan mengingat konsep. Karena mereka ini masih, pemikirannya masih yang kontekstual atau masih agak sulit untuk berpikir abstrak. Kemudian komik ini menyentuh olah rasa, jadi bisa menghubungkan emosi dengan materi yang dipelajari. Di komik tadi ada teka-teki, ada siswa SD yang bisa berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian memicu pemikiran kritis. Nah, di komik tadi ada situasi-situasi yang meminta anak-anak untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ini bisa membantu mereka untuk berpikir kritis. Kemudian komik itu menyenangkan dan interaktif. Tentu saja kalau siswa diberi komik, ya murid-murid kita diberi komik pasti akan sangat senang karena lucu, gambarnya lucu, bagus, seperti itu ya. Bukan hanya monoton pembelajaran di kelas saja, tetapi ada komik di dalamnya. Kemudian
memotivasi siswa untuk terlibat lebih aktif di dalam pembelajaran. Nah, untuk komik misteri tapis yang hilang tadi, Bapak Ibu, di berkesadarannya siswa ini terfokus untuk memecahkan masalah hilangnya tapis. Jadi bukan hanya soal menemukan jawaban materi saja, menemukan jawaban, tetapi melibatkan perhatian penuh dan kesadaran selama prosesnya tanpa diminta terus-terusan ya Bapak Ibu. Jadi siswa akan senang, murid akan senang untuk belajar, untuk mencari jawaban dari permasalahan tanpa kita minta terlalu keras karena pembelajarannya itu menyenangkan. Kemudian juga bermakna karena tadi mempelajari geometri melalui motif kain tapis, kemudian melalui jendela rumah adat dan juga bentuk mahkota khas Lampung begitu ya. Kemudian mengembirakan. Nah, mengembirakan di sini bukan hanya bentuk komiknya saja, tetapi teka-teki dalam komiknya itu juga merangsang siswa ini, merangsang murid kita untuk lebih menyenangkan, lebih ingin tahu. Kemudian ini juga berbasis aksi. Siswa ini harus menganalisis pola dan menghitung untuk maju ke dalam cerita. Baik Bapak Ibu, saya setuju ya dengan pendapatnya Bu Wiwi tadi kalau Canva ini sangat memudahkan bahkan bagi kita yang tidak bisa menggambar. Nanti kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu, kita nggak perlu bisa menggambar atau jago desain gitu ya untuk menggunakan Canva ini. Nah, di tahap penyusunan membuat komik itu ada 4 tahap Bapak Ibu. Kita bisa menentukan topik dulu yang relevan, kita mau buat apa nih, materinya apa, kemudian untuk kelas berapa. Kalau untuk siswa SD dan SMP tentu akan berbeda jenis komiknya. Kemudian yang untuk siswa SMA juga mungkin komiknya akan lebih kompleks lagi, seperti itu ya. Kemudian untuk konsep ini kita akan membuat konsepnya seperti apa. Kita akan membuat konsep cerita yang misteri atau membuat cerita yang biasa. Dan setelah itu kita bisa membuat storyline, kemudian memilih ilustrasinya akan seperti apa. Di sini saya akan menunjukkan storyline-nya Bapak Ibu, storyline yang untuk komik tapis yang hilang ini. Nah, di sini ya Bapak Ibu, di sini ini saya buat pakai Canva AI Bapak Ibu, jujur saja, karena memang sudah disediakan Magic Write untuk Canva AI ini. Jadi di sini saya minta, nanti kita akan coba juga Bapak Ibu, saya minta untuk membuat komik interaktif, komik digital interaktif tentang materi matematika geometri yang sesuai dengan kearifan lokal gitu ya, kearifan lokal budaya Lampung. Kemudian dibuatkan ini Bapak Ibu tentang sudah ada skripnya, kemudian sudah ada latar belakangnya aset yang dibutuhkan, lalu interaktifnya apa, ini sudah dibuatkan baik halaman maupun panelnya. Ini saya akan menunjukkan, tadi saya sudah membuat prompt gitu ya Bapak Ibu ya, yang mungkin belum sempurna, nanti bisa disempurnakan. Ini untuk dicoba di Magic Write. Saya adalah seorang guru SD yang akan mengajarkan tentang siklus air untuk kelas 5 SD. Nah, saya ingin membuat bahan ajar berupa komik interaktif yang membantu pemahaman konsep materi ini. Saya ingin komik ini memiliki tokoh anak SD. Bantu saya membuat storyboard untuk komik tersebut dalam bentuk tabel dengan kolom halaman, panel, skrip visual, dan interaktif. Saya ingin komik ini memiliki cerita yang berhubungan dengan konteks kearifan lokal Kalimantan Timur. Nah, Bapak Ibu, dalam membuat prompt itu benar-benar harus sesuai, bukan benar-benar harus sesuai ya, tetapi lebih baik untuk sesuai dengan konsep membuat prompt yang ada smart atau ada satu lagi apa saya agak lupa, itu supaya hasilnya benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Nah, lebih detail, lebih bagus ya Bapak Ibu. Ini saya copy. Kita akan coba Bapak Ibu ini di Canva Doc ya. Bapak Ibu sudah tahu. Kita bisa gunakan Magic Write. Kemudian akan saya paste dan kita akan mengenerate. Nah, di Canva Magic Write ini kita bisa meminta apapun yang kita butuhkan karena memang sebagai guru sekarang ini dituntut untuk
mempunyai bermacam, jadi bukan cuma hanya mengajar di depan kelas, tetapi juga dituntut untuk memiliki bahan ajar yang bermacam-macam ya, media ajar yang bervariasi. Nah, salah satunya dengan komik ini, atau bisa meminta membuatkan untuk hal lain. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu, ini sudah jadi ya. Ini saya tadi minta dengan coba saya insert saja biar lebih jelas. Minta dengan kearifan lokal budaya Kalimantan Timur ya. Nah, jadi di sini ada halaman 1, panel 1, ada Ali, kemudian ilustrasinya sudah diberikan. Lalu, agak macet. Lalu interaktifnya pengguna dapat mengklik pada Ali untuk mendengar suaranya. Kemudian siklus air adalah gambarnya, ada Siti juga, ada Dewi, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, di sini lingkungan dan budaya Kalimantan Timur seperti hutan tropis dan sungai yang melimpah memberikan konteks lokal. Nah, di sini sudah dibuatkan oleh Magic Write dari Canva ya Bapak Ibu untuk storyboard-nya. Dan storyboard ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Ini untuk mempercepat proses kita membuat komik supaya tidak terlalu lama. Kadang-kadang kalau misalnya tidak pakai storyboard itu harus mikir setelah ini ngapain, setelah ini ngapain, setelah ini ngapain. Tetapi kalau menggunakan storyboard kita bisa langsung masukkan, bisa langsung copy paste skripnya ini ya Bapak Ibu. Baik, saya kembali dulu ke sini. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses pembuatan komiknya Bapak Ibu. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuat komik ini. Tidak susah Bapak Ibu untuk pembuatan komik karena semua aset, semua elemen sebenarnya sudah tersedia di Canva ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, di sini sudah ada untuk komik yang tadi, walaupun saya menggunakan kopian ini Bapak Ibu, bukan yang sudah jadi tadi. Nah, sebelumnya kita akan mencari ilustrasi dulu Bapak Ibu. Untuk ilustrasi, karena saya nggak bisa gambar, jadi saya nggak bisa gambar anak SD, saya akan menggunakan aset yang ada di Canva. Saya minta aset anak SD, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah tersedia banyak sekali Bapak Ibu anak-anak SD, gambar anak sekolah dasar gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih yang menarik minat Bapak Ibu yang mana ya, yang bagus ya. Nah, misalnya ini ya Bapak Ibu, misalnya ini. Kemudian kita bisa klik titik 3 di sini, lalu kita cari view collection. Nah, di view collection ini Nah, karena kita membutuhkan ekspresi yang bermacam-macam dari si karakter, maka kita bisa cari view collection-nya dulu. Bisa kita lihat apakah di sini sudah lengkap yang kita butuhkan, seperti terkejut, kemudian ada senang, kemudian ada khawatir, dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat di sini, dan cukup lengkap di sini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita coba yang lain, sebentar saya contohkan yang lain dulu. Anak SD lagi ya. Nah, misalnya kita pakai yang ini. Apakah ini ada koleksinya? Nah, ada koleksinya. Nah, ini cuma sedikit. Kalau menurut saya ekspresinya kurang gitu ya. Kemudian kita cari lagi Bapak Ibu. Kita bisa mencari di sini, walaupun kita bisa menggunakan build karakter ya, aplikasi build karakter yang terintegrasi di Canva, tetapi untuk bajunya bukan anak SD, jadi saya mencari anak SD di sini. Mana tadi ya? Nah, ini tadi ya. Kemudian view collection di sini, saya ulangi lagi. Nah, karena saya anggap ini cukup lengkap, jadi untuk ilustrasi saya menggunakan yang ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa
copy di sini, di set ini bisa kita copy, kemudian kita paste di halaman kosong. Nah, ini untuk set anak laki-lakinya pakai yang ini gitu ya. Kemudian di sini biasanya kalau ada anak laki-lakinya ada anak perempuannya gitu ya. Nah, kita bisa lihat ini pembuatnya. Di pembuatnya di sini Bapak Ibu, kita klik salah satunya, kemudian klik titik 3 di sini. Siapa yang membuat, kita klik, dan di situ ada aset-aset yang beliau buat ya. Kita bisa cari yang perempuannya tadi. Mana ya? Atau biasanya Canva kalau kita sudah klik salah satu, dia akan membantu kita untuk ada magic recommendation-nya ya. Gunakan yang ini begitu. Saya coba dulu di awal tadi. Kalau kita gunakan set yang ini, nah seperti ini misalnya dia ada, nggak mau keluar. Biasanya ada magic recommendation-nya di sini, ada yang lain lagi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah itu disimpan untuk setnya supaya kita bisa mencari lagi. Kalau kita mau cari lagi nih ya, yang set perempuan, kita bisa copy Bapak Ibu, Ctrl C copy, kemudian kita bisa paste langsung di kolom search elemen dan akan langsung keluar gambar anak perempuannya, set collection-nya yang anak perempuan. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk pemilihan karakter. Kemudian untuk pemilihan balon kata, kita tinggal klik balon kata saja atau balon komik gitu ya, balon kata. Ini akan keluar sendiri yang bisa kita pilih Bapak Ibu. Kemudian ini ya banyak sekali macamnya. Lalu kita juga bisa cari panel. Di desain kita bisa cari, kita mau berapa panel nih. Di storyboard untuk halaman pertama itu ada 3 panel gitu ya. 3 panel komik. Nah, dia akan membantu kita untuk memberikan panel-panel. Jadi kita bisa gunakan mau yang mana nih. Seperti itu, akan cepat. Nah, ini ya Bapak Ibu banyak ya. Baik, kemudian disesuaikan dengan yang Bapak Ibu butuhkan untuk membuat komiknya. Baik, ini akan saya coba untuk yang di sini latar belakang ini kita bisa gunakan Magic Media, Bapak Ibu ada di sini. Magic Media di sini kita bisa gunakan, Bapak Ibu mau gambar apa, kemudian ilustrasi apa yang ingin Bapak Ibu gunakan. Bisa Bapak Ibu ketik di sini prompt-nya dan Canva akan membuatkan untuk Bapak Ibu. Kemudian di sini kurang besar ya, gedein dikit. Oke. Lalu kita akan memasukkan ini karakternya ya Bapak Ibu. Karakter bisa dipilih tadi dari set anak laki-laki tadi dan perempuan tadi sesuai dengan storyboard. Di storyboard itu tulisannya gambar yang sebentar. Di storyboard tulisannya Laras yang wajahnya berbinar. Nah, kita bisa copy yang set anak perempuannya tadi, kita cari yang wajahnya berbinar. Wajahnya berbinar yang mana ya? Bisa yang mana saja ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya yang ini gitu ya. Nah, kemudian bisa kita masukkan ke panel yang ini. Nah, itu sepertinya Bapak Ibu akan cepat di situ ya untuk memilih. Bisa kita sesuaikan Bapak Ibu. Misalnya ini mau full atau mau dipotong juga bisa. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian langsung saja nanti dimasukkan. Ini ada klik di sini. Nah, kemudian untuk membuat pop
up ya Bapak Ibu, di Canva ini memang belum ada layer, tapi kita bisa gunakan dengan slide selanjutnya ini Bapak Ibu. Ini sudah jadi satu halaman misalnya ya, kita tinggal pencet Ctrl D begitu ya, dia akan membuat duplikat halaman. Kemudian kita bisa tambahkan pop-up-nya, pura-pura pop-up-nya. Tuh. Kita copy dulu ini. Untuk aset-asetnya saya yakin Bapak Ibu bisa lakukan sendiri, bisa search sendiri ya untuk balon kata, kemudian elemen silang dan tulisan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pop-up, jadikan pop-up. Jadi nanti dia akan kalau diklik di sini akan sebentar, kok nggak mau ganti. Nah, kalau diklik di sini akan ke halaman berikutnya, ke halaman pop-up gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa berikan juga nama di halaman. Nama di halaman. Jadi saya ingin, sebentar. Saya ingin saat gambar ini diklik, dia akan ke halaman pop-up gitu ya. Jadi kita bisa klik di gambarnya Bapak Ibu, kemudian bentar, saya hilangkan dulu. Kita bisa klik di gambarnya, sebentar saya buang dulu supaya kelihatan. Nah, klik di gambarnya, kemudian kita klik titik 3, lalu kita bisa cari link di sini Bapak Ibu. Kemudian kita arahkan ke halaman pop-up. Gitu ya, yang tadi sudah kita buat. Nah, nanti kalau misalnya seperti yang sudah jadi tadi, kalau halaman ini diklik, dia akan mengarah, kalau gambar ini diklik, dia akan mengarah ke halaman pop-up. Jangan lupa beri nama halaman Bapak Ibu. Jadi di sini, di page ini, kalau misalnya kita tambahkan, dia akan add page title gitu ya Bapak Ibu. Kita bisa tambahkan di sini halaman 1 begitu misalnya. Dan seterusnya. Kemudian kita kasih nama halaman untuk pop-up nih, pop-up 1 gitu ya. Jadi saat kita nanti linkkan di sini, dia akan ngelink. Tentu saja di sini ada shortcutnya Bapak Ibu nggak perlu klik titik 3 kemudian nyari link, tetapi Bapak Ibu bisa langsung klik Ctrl+K. Ini akan saya coba, saya klik gambarnya, kemudian Ctrl+K, kita bisa cari gambar mana, halaman mana yang akan kita tuju. Gitu. Nah, nanti di halaman pop-up, ini Bapak Ibu hubungkan juga kalau misalnya kita klik silang ini, dia akan kemana? Dia akan balik lagi ke halaman sebelumnya. Dia akan balik lagi ke halaman 1 ya Bapak Ibu ya. Nah, gini. Dan seterusnya. Kemudian di sini juga Bapak Ibu, sebentar, saya mau coba ini juga. Misalnya ini, saya copy dulu ini. Nah, di sini sudah saya masukkan asetnya, kemudian saya mau buat interaktif nih Bapak Ibu. Kita bisa pakai kuis atau angket ya sebenarnya Bapak Ibu di sini, tetapi kalau kuis atau angket itu hanya menjawab saja, jadi tidak bisa ke halaman berikutnya dan kemudian kembali ke halaman lagi. Nanti kalau ini kita akan membuat pilihan. Jadi di elemen kita bisa cari kain tradisional apa nih, misalnya tapis tadi ini sudah ya Bapak Ibu ya, tapis Lampung ini tadi sudah. Kita bisa copy di sini. Ini kan jawaban yang betul. Aduh, salah. Kita cari aja di sini. Nah, di sini kalau kita cari tapis Lampung gitu ya, di kearifan lokal ini banyak sekali Bapak Ibu langsung keluar. Nah, ini misalnya. Kemudian bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan.
Nah, di-cut gini seperti ini. Kemudian pilihan yang lain apa Bapak Ibu? Pilihan yang lain kita misalnya cari kain tradisional Indonesia ya. Nah, di sini langsung tersedia Bapak Ibu untuk ini ada batik ya. Kita bisa pakai ini atau yang lain. Ini batik kawung, kemudian yang lain juga macam-macam nih. Mana ya yang sesuai ya. Atau kita bisa coba batik atau mega mendung misalnya seperti itu, atau kain tradisional Bali dan lain sebagainya. Itu bisa kita masukkan Bapak Ibu untuk teksnya. Misalnya kayak gini. Nah, karena ini transparan ya Bapak Ibu, bisa kita kasih shape untuk latar belakangnya supaya nggak transparan, supaya kelihatan ya. Kita cari shape-nya dulu. Langsung masukkan. Ganti warna putih supaya dia lebih jelas. Sesuaikan ukurannya. Kemudian kita pindah ke belakang. Position to back. Oh, ke belakangan. Ke depan dikit. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Bapak Ibu jangan lupa di Canva kita punya fitur untuk merapikan. Kita bisa pilih keduanya. Pilih yang depan, kemudian pencet shift, pilih yang belakang. Lalu bisa kita sebentar. Tadi ada yang kepilih. Ini 1, ini 2. Bisa kita sesuaikan. Nah, jadi rapih Bapak Ibu. Begini ya. Kemudian saya mau kasih juga untuk yang tapis. Backward. Di center, di middle. Ini di position ya Bapak Ibu. Kalau misalnya mencari bisa di titik 3 ini. Kemudian ada position. Ini bisa di sesuaikan. Kemudian di group biar mudah. Nah, untuk satu lagi saya ambil yang sudah ada saja Bapak Ibu. Ini kemudian belakangnya, latar belakangnya juga ya. Sama seperti yang 2. Backward. Nah, oke. Kita bisa langsung center dan middle supaya dia pas di tengah. Kemudian kita group. Nah, begitu juga dengan ini Bapak Ibu. Antar grup. Ini bisa kita rapikan juga. Kita tinggal klik 1, pencet shift juga, pencet 2, pencet 3. Kemudian kita bisa tidy up. Nah, ini karena masih nempel, agak digedein sedikit, agak dijauhkan sedikit jaraknya. Kemudian dipilih lagi, tidy up. Oke, sudah rapi. Bisa kita letakkan di tengah. Nah, ini. Nah, itu sudah sampai di tengah. Posisinya sudah di tengah ya Bapak Ibu. Keluar muncul garis tengahnya itu. Oke, supaya rapi. Karena kalau desain kita nggak bisa desain, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau desain kita rapi akan lebih menarik untuk dilihat ya. Oke, ini agak disiniin sedikit. Oke, kemudian untuk ngelingkan gambar-gambar ini sama seperti tadi Bapak Ibu bisa pencet ini di ungroup dulu ya, nggak bisa kalau dia bentuknya grup. Kita bisa klik, kemudian klik titik 3, lalu kita linkkan dengan ini jawaban yang benar, kita linkkan dengan halaman selanjutnya yaitu halaman halaman 3. Halaman 3. Gini ya. Kemudian yang salah bagaimana?
Oh, untuk yang salah kita bisa buat halaman salah Bapak Ibu. Ini saya buat 3 halaman dengan jawaban salah. Jawaban salah 1, kemudian yang ini jawaban salah 2, jawaban salah 3. Ini cuma saya copy paste Bapak Ibu, tapi untuk ininya supaya untuk interaksinya supaya bisa kembalinya ke halaman yang berbeda. Jadi di sini tadi ya, ini jawaban salah, kita masukkan ke jawaban salah yang pertama, karena ini pertanyaan yang pertama. Kita pakai Ctrl K sekarang Bapak Ibu, Ctrl K, kemudian masuk ke halaman salah, jawaban salah 1. Gini ya. Oke, dan. Nah, di sini kita akan, kemudian di halaman salah satunya juga Bapak Ibu, di halaman yang jawaban salah 1, jangan lupa dicoba laginya ini kita berikan juga link gitu ya, link kembali ke halaman yang mana tadi ya, karena sudah acak-acakan ini tadi, ke halaman 2 ini ya, halaman 2 yang entitled tadi ya. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kita coba dulu, benar enggak ya? Kita coba dulu. Nah, di sini kalau dia salah jawabnya, dia akan masuk ke coba lagi. Oke, sudah betul. Kemudian dicoba lagi, dia kembali kemana? Oke, sudah benar ya Bapak Ibu. Kemudian kalau dia jawabannya benar, dia akan ke halaman selanjutnya. Ya, sudah betul. Nah, begitu juga dengan halaman-halaman selanjutnya. Baik, rumah adat ini, kemudian ini selamat kalian berhasil dan lain. Ini saya cuman copy paste dari storyboard yang tadi dibuat pakai Canva AI ya Bapak Ibu. Jadi cukup menyingkat waktu, tidak mempercepat kita untuk membuat bahan ajar. Kemudian mana nih? Nah, oke, di sini ada lagi nih. Memang petunjuk terakhir, temukan banyak sekali bentuk geometris yang berbeda. Ini kita bisa masukkan benda-benda tradisional. Di Lampung itu ada Siger Lampung. Ini jawabannya Siger Lampung ya. Siger itu adalah mahkota khas perempuan di Lampung, Bapak Ibu. Kita bisa masukkan, boleh yang mana saja. Ini banyak sekali macamnya ya. Kemudian ada benda-benda khas daerah yang lain. Coba saya mau sini ya. Saya mau coba apakah untuk Kalimantan Timur seperti apa ini. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu ibu kotanya Samarinda, tetapi lebih ramai Balikpapan ya. Kalau saya nggak salah. Nah ini misalnya apa nih, Tameng ya Bapak Ibu. Atau apa. Ini bisa kita jadikan pilihan juga misalnya. Aduh kecil sekali. Kemudian ada alat musik tradisional, ada apa ini ya Bapak Ibu ya, saya kurang paham. Ada rumah adatnya joglo ya ini ya. Oh, macam-macam ya Bapak Ibu. Jadi di waktu kita mencari Kalimantan Timur pun Canva punya banyak ternyata. Punya banyak aset yang sesuai dengan kearifan lokal Kalimantan Timur. Nah, Bapak Ibu selain kita menggunakan interaktif seperti ini, sebenarnya ada ide yang menarik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat komik pilih sendiri ceritamu. Sudah pernah belum Bapak Ibu waktu kecil kita membaca buku yang pilih sendiri ceritamu. Misalnya kalau kamu suka dengan kalau kamu nih ya misalnya coba salah satu. Kalau misalnya kamu pikir Rio bisa menyelesaikan masalah ini, pergi ke halaman ini. Kalau misalnya kamu pikir Laras yang bisa, kamu bisa ke halaman ini. Ini seperti itu juga bisa ya Bapak Ibu. Itu akan meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia juga di situ. Baik, itu tadi untuk hyperlink Bapak Ibu.
Kemudian satu lagi, sebentar, saya akan memberikan untuk refleksi anak-anak. Kita bisa tambahkan satu di halaman setelah terakhir ini. Ya Bapak Ibu, di sini kita bisa gunakan fitur angket dan kuis Bapak Ibu, ada di elemen. Jadi semua hal di Canva itu tempatnya di elemen yang memang memenuhi berbagai macam kebutuhan kita sebagai seorang guru untuk membuat bahan ajar yang menarik untuk siswa kita. Ini kita bisa scroll aja di sini Bapak Ibu, ada chart, ada poll and quizzes, ada sheet dan lain sebagainya. Di sini bisa ya. Kita akan masuk ke poll and quizzes ini. Nah, di quiz ini kita ada bermacam-macam Bapak Ibu, ada pilihannya. Kalau ask yes or no question, ini kita bisa langsung masukkan. Kita klik saja dia langsung masuk. Kemudian warnanya bisa kita sesuaikan. Lalu ada, jadi kita bisa membuat asesmen sumatif ya untuk misalnya di komik ini, atau yang berbeda dari komik juga bisa sebenarnya. Tetapi saya di sini, ini banyak sekali macamnya. Sudah ada template-nya gitu ya. Keunggulan Canva yang lain sudah ada template Bapak Ibu, kita tidak perlu pusing untuk menyusun desain gitu ya. Kemudian ada poll. Nah, karena saya ingin menggali untuk refleksinya siswa, kita pakai quick poll yang manapun bisa Bapak Ibu. Saya akan pakai yang ini saja. Nah, di sini untuk quick poll kita bisa edit ini ya Bapak Ibu ya. Kita bisa edit, termasuk juga warnanya Bapak Ibu bisa kita edit juga. Sebentar, saya ganti putih dulu ini latarnya. Kemudian untuk quick poll-nya ini akan saya ganti warna coklat yang sesuai dengan komik. Nah, kemudian kita bisa edit Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaannya, kemudian ada pilihannya apa. Oke, kita juga bisa mintakan Pak AI untuk membuat pertanyaan yang sesuai ya Bapak Ibu. Mana tadi? Sebentar. Mana di antara pernyataan berikut? Saya copy dari sebelah dulu. Kemudian untuk pilihan jawabannya juga. Ini lagi, tinggal copy paste saja Bapak Ibu. Kalau sudah ada storyboardnya, kita tidak perlu lagi lama-lama gitu ya untuk mencari materi, untuk mencari kuis misalnya. Kita bisa langsung masukkan prompt di Magic Write Canva supaya langsung dibuatkan. Kemudian kita bisa tambahkan opsinya untuk menambahkan satu pilihan lagi. Nah, oke. Di sini kita tinggal sesuaikan saja layout-nya Bapak Ibu, ini terlalu besar. Kita bisa kecilkan. Kemudian diperluas gitu ya, dipanjangin. Oke, dikecilin lagi. Tinggal kita sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan kita Bapak Ibu mau seberapa gitu ya. Supaya cantik dilihat, kemudian kita bisa tambahkan karakter-karakter lagi. Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk cek sekali lagi. Saya beralih dulu ke yang sudah jadi tadi ya Bapak Ibu, yang sudah bagus. Jangan lupa cek Bapak Ibu dari halaman awal sampai halaman akhir apakah interaktivitas yang Bapak Ibu berikan itu sudah tepat atau belum, atau masih adakah yang
salah penempatan atau salah halaman gitu ya. Jangan lupa dicek lagi Bapak Ibu. Misalnya langsung, kalau misalnya kita coba klik-klik dia salah halaman, begitu kita bisa perbaiki lagi. Ini sudah muncul pop-up-nya, kemudian kita silang sesuai dengan yang Bapak Ibu masukkan ya. Kemudian kita klik next, apakah dia ke sebelah. Kemudian ini jawaban yang salah. Sebentar saya hilangkan dulu kursornya ya, supaya, oh enggak, ini enggak apa-apa. Kita pilih yang salah. Apakah dia menuju ke yang salah? Ya, betul. Aduh, sepertinya kamu butuh sedikit lagi latihan. Kemudian kita klik coba lagi apakah betul. Kembali ke halaman yang tadi. Kita klik jawaban salah satu lagi apakah dia kembali. Oke, betul. Kemudian kita klik halaman yang benar apakah ke halaman selanjutnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Ternyata betul Bapak Ibu, masih bagus ya. Dan selanjutnya kita cek semua Bapak Ibu, ini jawaban yang benar yang ini ya. Jawaban yang salah, kita klik coba lagi. Kemudian kita masuk ke jawaban yang benar dan dia ke sini gitu ya. Oh, ini ada halaman yang kembali apa ya? Oh, sebentar. Ini sepertinya ada yang... Nah, ini ada yang error nih Bapak Ibu. Dia seharusnya kalau benar... Kemana tadi? Kalau benar akan menuju ke halaman salah 3. Ini terlihat ya, halaman 5. Betul. Mana tadi? Oh iya, benar. Terakhir ini. Page 8, sebentar. Ada yang error nggak? Oh, sudah betul. Saya yang error. Sebentar, Bapak Ibu. Agak melambat di sini. Kita coba lagi di halaman 6 ini, Bapak Ibu. Ini jawaban yang salah. Betul. Ini harusnya ke halaman betul. Oke, lalu kita next dan masuk ke mana di antara pernyataan berikut. Kemudian kita bisa kemudian anak-anak atau siswa kita atau murid kita bisa memilih salah satu langsung di pilihan. Bentar, ini kok error nih. Mau yang mana? Jawabannya. Ini tidak ada jawaban benar dan salah Bapak Ibu. Ini sepertinya agak error punya saya ini. Tadi bisa ya, tapi ini nggak mau gitu. Baik, setelah itu, setelah kita rasa cukup untuk sudah baik, sudah bagus, sudah pas gitu ya interaktivitas yang ada di dalamnya, kita bisa bagikan ini Bapak Ibu, kita bisa bagikan ke murid-murid kita, ke teman guru, kemudian bisa kita upload juga di bukti karya dengan cara kita bisa klik share Bapak Ibu, lalu kita bagikan dengan public view link atau tautan hanya lihat di sini. Kita bisa klik di sini. Karena ini tadi sudah dilihat ya, ini ada terlihat visitornya ada 2 orang ini yang sudah membuka tadi. Kemudian kita bisa tambahkan juga add another link misalnya ya. Misalnya ini yang kita mau unggah ke bukti karya nih, kita unggah ke bukti karya yang pertama. Kemudian yang link yang kedua yang kita bagikan ke siswa. Untuk apa? Supaya ke track gitu, ada trackingnya siswa kita yang sudah membuka itu berapa orang. Kemudian kalau di bukti karya kita sudah berapa ramai gitu ya untuk evaluasi kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk pembuatan komik interaktif seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu pasti akan memiliki
ide-ide kreatif yang lain. Ini hanya salah satu inspirasi saja Bapak Ibu dalam membuat komik digital interaktif. Kemudian terakhir dari saya, mengajar itu bukanlah mengisi sebuah ember, tetapi menyalakan api. Jadi Bapak Ibu, dalam memberikan pembelajaran itu kita tidak lagi menjejali siswa dengan ilmu-ilmu, dengan pengetahuan-pengetahuan, dengan informasi-informasi, tetapi kita memantik rasa ingin tahu mereka. Bahkan dengan menggunakan Canva Education ya, Canva pendidikan, siswa kita ini bisa kita ajak Bapak Ibu untuk menggali keingintahuan mereka bisa membuat karya juga menggunakan Canva seperti tadi yang sudah disampaikan Mbak Pipit. Kalau di Canva pendidikan ini kita bisa mengajak siswa kita untuk membuat akun belajar IT siswa juga yang bisa mendapatkan Canva Education juga bisa menggunakan seluruh fitur Canva dengan gratis ya Bapak Ibu. Jadi mari kita ajak siswa kita untuk berkarya juga, kita juga berkarya. Jadi bisa menyalakan api semangat mereka untuk belajar dengan pembelajaran yang mendalam. Baik Bapak Ibu, demikian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Pak Bakrowi. Ibu Valen, luar biasa ya atas paparan dan praktik yang telah disampaikan. Sangat bagus sekali paparannya dan pastinya dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru lainnya terkait bagaimana penggunaan Canva untuk kegiatan belajar mengajar yang kreatif dan inovatif. Baik, Bapak Ibu guru hebat, tadi telah kita saksikan bersama paparan dari kedua narasumber dengan materinya yang sangat menginspirasi, kreatif dan inovatif dalam karya komik untuk pembelajaran lebih berkesadaran, bermakna dan menyenangkan. Sekarang saatnya kita membuka sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu dapat lebih memahami materi yang ada, hal-hal yang mungkin masih belum jelas, maka bisa Bapak Ibu sampaikan dengan pertanyaan melalui fitur Q&A yang ada di live streaming dan Zoom. Baik, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Untuk Ibu Sita, apakah bahan ajar komik bisa digunakan untuk semua jenjang, termasuk murid kelas rendah yang belum bisa membaca? Baik, Ibu, kami persilahkan. Baik, Bapak, terima kasih. Apakah bahan ajar komik bisa digunakan untuk semua jenjang, termasuk murid kelas rendah yang belum bisa membaca? Kalau menurut saya, Bapak Ibu, sangat bisa ya sebenarnya, walaupun mereka belum bisa membaca, tetapi gurunya yang bisa menceritakan seperti itu ya. Nanti kita bisa pakai, kalau menurut pendapat saya, bisa pakai proyektor misalnya, kemudian nanti Bapak Ibu gurunya di depan kelas membacakan, dan ada bocoran Bapak Ibu, kita akan mendapat untuk sekolah dasar terutama ya akan mendapat alat digital yang bisa interaktif, yang bisa digunakan. Belum boleh disebutkan macamnya karena belum ada konteks yang sesuai dengan itu, tetapi kita bisa interaktif di depan, kita bisa pencet-pencet dengan layar yang besar, kemudian membacakan komiknya, lalu kita yang klik, atau kita minta anak-anak yang klik mana yang bentuknya segitiga, kemudian anaknya mengklik, itu sangat bisa untuk menggunakan Canva. Jadi menurut saya bisa sampai ke jenjang, apalagi SMA ya Bapak Ibu. Begitu Pak Bakrowi. Ya, wah menarik Bu ya, jadi sampai ke jenjang yang rendah. Kemudian pertanyaan kedua ini masuk lagi, untuk Bu Sita lagi nih. Ya. Bagaimana tip untuk membuat prompt yang menarik nih? Nah, ini tentunya perlu tip dan trik biar langsung ngena ya Bapak Ibu ya. Langsung bisa dapat prompt yang bagus gitu. Tadi udah contoh juga tuh. Ya, terima kasih Pak Bakrowi untuk membuat prompt yang menarik ini. Makanya sekarang sudah mulai ya untuk pembelajaran coding dan KA ya, kecerdasan artifisial di tahun ajaran baru ini. Mungkin beberapa sekolah sasaran sudah mulai menerapkan di tahun ini. Di pembelajaran itu juga diajarkan bagaimana membuat prompt yang menarik. Sayangnya saya nggak punya gambar ini di laptop saya. Mungkin bisa saya bacakan saja ya dari handphone ini. Ada beres, ada chip
kata, kemudian ada smart dan lain sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa searching. Misalnya nih salah satunya nih, ada beres Bapak Ibu. Beres itu ada berperan, kemudian entry data, runtut, eksekusi jawaban, dan sampaikan bentuk tertentu. Misalnya contoh promnya ini perkenalkan. Jadi peran Bapak Ibu sebagai apa? Misalnya tadi saya sebagai guru sekolah dasar yang ingin membuat pembelajaran interaktif menggunakan komik digital dengan materi apa, kemudian untuk kelas berapa, lalu untuk entry data itu ya, untuk entry data, bagaimana membantu AI, kemudian runtut, langkah-langkahnya runtut. Jadi saya ingin komik ini ada ceritanya, kemudian ada tokohnya. Karena waktu saya masukkan tidak ada tokoh, tadi Canva Magic Write hanya memberikan gambar-gambar saja. Jadi siklus air itu seperti ini, siklus air seperti ini. Jadi nggak ada tokohnya si Ali dan lain sebagainya tadi, tidak ada. Kemudian kalau bisa itu disertai contoh, lalu jangan lupa sampaikan batasan. Misalnya ini untuk digunakan siswa sekolah dasar. Jadi supaya bahasanya lebih sederhana. Seperti itu Pak Bakrowi dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Ya, jadi didetailkan ya permintaan prom kita gitu Bu ya. Iya, betul, lebih detail akan lebih bagus. Ya. Baik, kita cek lagi. Ini ada pertanyaan ketiga nih. Untuk Bu Sita lagi nih, bagaimana agar cerita dalam komik yang dibuat melalui Canva bisa tetap runtut gitu ya. Mudah dipahami namun tetap singkat dan efektif. Ya. Ini kembali lagi, kalau misalnya kita yang berpikir Bapak Ibu, pasti kita mikirnya juga runtut kok Bapak Ibu. Saya yakin. Tetapi kalau kita menggunakan Magic Write Canva, kita bisa menyampaikan prompt yang sesuai Bapak Ibu, yang seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa searching lagi bagaimana membuat prompt yang bagus, dan membuat prompt yang bagus itu juga bisa meningkat sesuai pengalaman Bapak Ibu. Dan jangan lupa di Magic Write itu kita bisa mengembangkan lagi. Misalnya setelah jadi ya, setelah prompt-nya dimasukkan kemudian mengenerate dan jadi, kita bisa mengembangkan lagi. Maksudnya ini nggak sesuai dengan permintaan saya. Saya pengen ini lebih runtut lagi atau lebih menjelaskan lagi tentang kalau misalnya siklus air tadi lebih menjelaskan lagi tentang penguapannya atau lebih menjelaskan lagi lebih ditambahkan lagi tentang kearifan lokalnya. Ini bisa kita masukkan lagi di Magic Write Canva. Jadi tidak berhenti sampai situ, kita bisa menambahkan lagi prom-prom yang kita inginkan supaya lebih sesuai dengan permintaan kita, sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu Pak Bakrowi. Iya, ini sangat menarik nih. Ada pertanyaan lagi nggak ini, teman-teman? Atau Ibu Pipit mau menambahkan? Baik, terima kasih. Mungkin dari saya ini memang sengaja pertanyaannya untuk Bu Sita semua, karena lebih relevan ya, sebagaimana Bu Sita yang lebih banyak praktek di lapangan, lebih banyak memanfaatkan di lapangan. Jadi mungkin sedikit menambahkan terkait apakah bahan ajar komik sesuai untuk semua jenjang, sangat sesuai. Bapak Ibu nanti tinggal sesuaikan saja kotak-kotaknya gitu ya. Jadi misalkan karena ini untuk jenjang rendah, jadi kotaknya cuma 1. Lalu nanti kalau udah kelas 2 SD atau kelas 3-4, kotaknya 2 gitu ya, 1 halaman kotaknya 2. Makin naik jenjang kotaknya dijadikan 3 atau 4, makin naik jenjang lagi untuk SMA, SMP, SMA mungkin bisa dibagi lebih kompleks lagi, tulisannya lebih kecil, lebih kompleks gitu ya, jadi boleh sekali. Nah mungkin sedikit berbagi Bapak Ibu, ini juga bisa sambil kita manfaatkan untuk mengasah, melatih, memupuk minat baca peserta didik kita. Nah ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat anak bule-bule gitu ya, itu mereka bahkan dari bayi, dari umur ketika lahir deh, itu tuh bahkan mereka sudah dibelikan buku gitu ya. Saya jadi ingat kolega saya
sejak umur baru 5 bulan bukunya udah banyak gitu kan. Jadi kalau kita ke toko buku sudah ada banyak pilihan tuh Bapak Ibu buku-buku untuk bayi-bayi, untuk balita bahkan gitu ya. Jadi semakin mereka besar sampai TK usia 4 tahun, 6 tahun bukunya udah banyak dan mereka sudah terbiasa untuk membaca. Nah, boleh sekali nih Bapak Ibu terlepas jenjangnya di mana Bapak Ibu bahan ajar komik ini bisa dimanfaatkan untuk manfaatnya ada banyak gitu ya. Jadi kalau pantun sekali gayung 2 atau 3 pulau terlampaui, kita melatih minat mereka baca, kita membantu mereka memahami materi dengan lebih baik, kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya, metode atau pembelajaran yang inovatif gitu, yang mana ini juga merupakan pembelajaran atau pendekatan dari pembelajaran mendalam tersebut. Terlebih tidak tanggung-tanggung fasilitas dari Kemendikbudmen terus berlanjut gitu ya Bu Sita ya, tadi sudah ada bocoran dan Canva pendidikan sendiri juga fasilitas dari Kemendikbudmen, akun belajar tadi juga fasilitas dari Kemendikbudmen. Jadi mari kita manfaatkan sama-sama gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan Pak Bakrowi. Iya, baik, luar biasa ini Canva memfasilitasi kita semua Bapak Ibu guru untuk terus berkarya, berkreasi Bapak Ibu ya, untuk membuat karya-karya inovatif dan juga di semua tingkatan baik dari TK sampai jenjang tinggi semua terfasilitasi dan menjadi produk-produk yang sangat menarik sekali. Dan saya sendiri pun juga terus berkarya untuk anak-anak dan anak-anak juga berkarya gitu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, dikarenakan sudah tidak ada pertanyaan lagi ya dan waktu, mohon maaf kita sudahi pertanyaan yang masuk ini ya. Kemudian semoga dengan penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber bisa lebih memperjelas pemahaman Bapak Ibu semua dalam memanfaatkan Canva untuk pendidikan ya. Dalam proses pembelajaran, pembuatan game edukasi, game field presentation, dan juga menggunakan Canva untuk pendidikan untuk KBM inovatif dan kreatif dalam membuat komik digital interaktif sebagai sarana pemahaman konsep gitu. Tak terasa kita sudah hampir 2 jam ini Bapak Ibu kita bersama menyimak dan paparan yang sangat luar biasa dari kedua narasumber. Semoga paparan yang diberikan bisa menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru hebat untuk belajar dan mengeksplorasi lebih banyak tentang pemanfaatan Canva untuk pendidikan dalam pembelajaran. Namun sebelum kita akhiri, saya mohon kepada narasumber hebat kita ini untuk memberikan closing statement. Yang pertama kami persilahkan kepada Mbak Pipit untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak Bakrowi, terima kasih sebanyak Ibu Sita atas praktek baiknya. Terima kasih Bapak dan Ibu peserta webinar yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Mungkin dari saya pesannya adalah saya ingin sekali melihat karya-karya Bapak Ibu sekalian. Semoga webinar hari ini membawa penuh manfaat dan juga penuh inspirasi untuk Bapak dan Ibu sekalian dalam memanfaatkan atau dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam di sekolah masing-masing. Dari saya ingin mengundang Bapak Ibu, mari setelah webinar ini langsung eksplorasi template-template yang ada di Canva lalu mulai buat komiknya gitu ya. Video ini atau rekaman webinar bisa ditonton kembali di televisi edukasi, jadi nanti sambil menonton ulang di gawai Bapak Ibu mungkin bisa sambil ngotik-ngotik di Canva. Nah, jangan lupa silakan kirimkan bukti karya Bapak Ibu ke ruang GTK. Tentu saja dari saya, Pak Bakrowi juga Ibu Sita ingin sekali melihat hasil karya Bapak dan Ibu. Terima kasih, demikian dari saya. Jika ada yang kurang, jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jika Bapak Ibu membutuhkan panduan kembali, silakan bergabung di grup Facebook kan. Ya, Ibu ada saya, ada segenap guru Duta Canva sekalian dan ada
Mbak Jihan, community manager kita yang nanti akan senantiasa membantu Bapak dan Ibu guru sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Bakrowi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pipit ya atas closing statement-nya. Semoga sukses selalu. Kemudian untuk closing statement berikutnya kepada Ibu Valentina untuk memberikan closing statement-nya yang kedua. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Bakrowi. Bapak Ibu guru, mewujudkan pembelajaran mendalam itu sebenarnya tantangan untuk kita ya, tapi sekaligus juga kesempatan bagaimana kita bisa mentransformasi pendidikan, terutama di Indonesia, dan juga mengaitkan dengan digitalisasi pembelajaran. Bagaimana kita bisa membuat pembelajaran itu menjadi lebih bermakna, kemudian berkesadaran, dan menggembirakan bagi siswa kita. Mari berani melangkah, dan menggunakan Canva, kita bisa memberikan kreativitas yang tanpa batas, dan menciptakan ruang di mana setiap murid itu tidak hanya belajar, tetapi benar-benar mengalami dan merenungkan gitu ya, bermakna untuk anak-anak pembelajaran yang kita berikan, kemudian mereka pelajari. Nah, terima kasih atas semangat dan kehadiran Bapak Ibu di sore hari ini. Sudah sore, kalau di Kalimantan Timur sudah jam 4 sore, silakan melanjutkan aktivitas, mari terus berkreasi, menginspirasi, dan mewujudkan pembelajaran mendalam disertai dengan transformasi digital. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih, selamat sore Ibu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya mengingatkan untuk peserta yang menginginkan sertifikat 32 jam, maka persyaratan wajib mengumpulkan tugas yang diunggah ke dalam bukti karya di ruang GTK Rumah Pendidikan dengan menyertakan hashtag Canva Kaltim 2025. Tugas ini harus dikumpulkan maksimal tanggal 3 September 2025. Berikut kami tampilkan daftar hadir untuk webinar hari ini. Ditutup 1 jam setelah selesai webinar. Silakan Bapak Ibu scan barcode-nya dan diisi karena akan ditutup 1 jam lagi, gitu Bapak Ibu. Demikian, terima kasih atas kehadiran dan atensi Bapak dan Ibu guru peserta webinar. Semoga acara kita hari ini dapat memberikan banyak manfaat bagi diri kita dan juga bagi pendidikan di Indonesia. Salam dari saya, Bakrowi yang penuh semangat. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar Canva berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.